Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Husain, NIM 431421045, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masalah-masalah pendidikan di Indonesia dengan menyangkut pembahasan peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi dan manajemen pendidikan, serta solusi secara sistematik dan teknis. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia yaitu minimnya bahan belajar mengajar merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang berikut adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Nah, demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Nah, tidak adanya perpustakaan ataupun bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang ada dengan masyarakat yang kurang mampu. Nah, bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar yang dengan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru sedang berlaku. Nah, jika tenaga pendidikan memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Nah, ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Kemudian rendahnya kualitas tenaga pendidikan juga merupakan salah satu masalah yang menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensi masing-masingnya. Di sini, menurut Global Education Monitoring Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara yang berkembang. Nah, selain itu juga total guru meningkat secara signifikan, yaitu dari 382% atau 3 juta lebih pada sekitar tahun 1900 hingga tahun 2000. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Nah, ditilik dari jumlah guru sebanyak itu pun masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kesejahteraan guru. Jika yang kita bicarakan adalah guru pada zaman Orde Baru, mungkin rendahnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor dan bahkan faktor penyebab utama. Tetapi yang kita bahas di sini adalah mutu dari pendidikan sekarang ini. Nah, di mana kesejahteraan guru telah menjadi prioritas pemerintah, yaitu dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan. Meskipun demikian, mutu yang ada di pendidikan di Indonesia belum juga terangkat. Sebagian besarnya presentasi siswa tidak lulus UN menjadi indikasi bahwa pendidikan di Indonesia belum mengalami kejayaan. Lantas, apa sebenarnya faktor penyebabnya? Mungkin kita bingung ataupun bertanya-tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ditilik dari berbagai sudut pandang. Nah, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu perlu kita ingat lagi esensi dari pendidikan nasional kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menetapkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, tujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua faktor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi. Maka relevansi pendidikan meliputi seluruh proses di mana pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai input pendidikan. Nah, hasil pendidikan ataupun output mencakup antara lain kemampuan peserta didik yang dapat diukur melalui presentasi belajar siswa. Outcome. Nah, pendidikan antara lain peningkatan mutu lulusan yang dapat kita lihat antara lain melalui jumlah kelulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan jumlah lulusan yang dapat bekerja. Dengan demikian, mutu input dan mutu proses merupakan faktor penentu mutu hasil, baik yang berupa hasil jangka pendek maupun hasil yang jangka panjang. Efisiensi adalah menggambarkan hubungan antara input dan output. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan. Nah, efisiensi juga dapat diberi makna sebagai proses di mana kegiatan yang mampu melahirkan suasana kondusif, menyenangkan, merangsang kreativitas, dan mendorong prestasi dan yang sehat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi teknis menunjukkan pada pencapaian tingkat atau kuantitas tertentu atau keluaran fisik sebagai produk dari kombinasi semua jenis dan tingkat masukan yang berbeda. Sedangkan efisiensi ekonomis menunjukkan pada penempaan ukuran-ukuran kegunaan atau harga pada masukan yang digunakan dan keluaran yang dicapai. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kesejahteraan guru. Jika yang kita bicarakan adalah guru pada zaman Orde Baru, mungkin rendahnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor dan bahkan faktor penyebab utama. Tetapi yang kita bahas di sini adalah mutu dari pendidikan sekarang ini. Nah, di mana kesejahteraan guru telah menjadi prioritas pemerintah, yaitu dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan. Meskipun demikian, mutu yang ada di pendidikan di Indonesia belum juga terangkat. Sebagian besarnya presentasi siswa tidak lulus UN menjadi indikasi bahwa pendidikan di Indonesia belum mengalami kejayaan. Lantas, apa sebenarnya faktor penyebabnya? Mungkin kita bingung ataupun bertanya-tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu ditilik dari berbagai sudut pandang. Nah, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu perlu kita ingat lagi esensi dari pendidikan nasional kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menetapkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, tujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.